Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini kita akan membahas pijat untuk kebugaran. Apakah pijat itu dan bagaimana hubungannya dengan kebugaran? Silahkan simak video ini. Jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Setelah lelah bekerja selama sepekan, terapi pijat bisa menjadi sarana relaksasi yang tepat dalam melepas kepenatan. Selain itu, pijat ternyata juga dapat meredakan gejala penyakit tertentu. Selama ini kaum awam memaknai pijat sebagai sebuah istilah umum untuk kegiatan memberi tekanan pada anggota tubuh, terutama otot, tendon, dan ligamen dengan teknik tertentu. Saat ini terapi pijat tersedia mulai dari tempat spa mahal hingga ke jasa tukang pijat tradisional yang dapat dipanggil ke rumah. Bahkan di pusat-pusat perbelanjaan Anda dapat menikmati layanan pijat dengan alat atau bantuan para terapis dengan harga terjangkau. Manfaat pijat tubuh dan oleh Jennifer Goldsworthy, LMD atau Licensed Massage Therapist, pendiri sekaligus pemilik klinik kesehatan holistik Saint Minbody. Menurutnya ada beberapa manfaat pijat untuk kesehatan, yaitu mengurangi kelelahan. Pijatan yang dilakukan pada otot yang tegang akan menstimulasi otak untuk melepaskan rasa lelah dan merasakan sensasi lebih bebas. Detoksifikasi racun. Pijatan dapat meningkatkan kemampuan kelenjar getah bening yang bersama-sama darah bertugas memasuk oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, dan selanjutnya mendetoksifikasi atau mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Kesehatan lebih terjaga. Rajin pijat akan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, seperti meningkatnya sistem kekebalan tubuh, tidur jadi lebih berkualitas, meningkatkan peredaran darah, dan ketegangan otot jadi berkurang. Kemudian persendian lebih lentur dan tidak kaku. Terlalu banyak beraktivitas dan terlalu banyak menggerakkan sendi bisa berdampak buruk pada kesehatan dan pertumbuhan. Pijat tubuh akan mengurangi ketegangan pada sendi dan mengembalikan kelenturan sendi setelah tubuh beristirahat. Jika merasakan persendian sakit setelah pijat, itu bisa menjadi tanda-tanda adanya titik ketegangan di tubuh kita. Oleh sebab itu, pijat rutin perlu dilakukan
untuk memulihkan persendian yang sakit. Sementara itu, situs Mental Floss memaparkan beberapa jenis terapi pijat yang bisa dimanfaatkan tergantung pada kebutuhan dan keinginan pasien. Selanjutnya, pijat relaksasi. Pijat ini sering juga disebut sebagai pijat gaya Swedia. Dalam proses pemijatan relaksasi biasanya digunakan lotion atau minyak atau juga bisa batu panas. Teknik pijat ini dilakukan dengan cara yang lembut, perlahan-lahan dan ritmis di seluruh bagian tubuh, bukan hanya pada bagian tubuh tertentu saja. Pijat ini akan membuat pikiran dan badan Anda tenang. Anda bisa memilih pijat relaksasi untuk menyembuhkan stres akibat pekerjaan sehari-hari dan bisa pula untuk menyembuhkan pegal dan linu. Kemudian, pijat jaringan dalam. Teknik pijat ini digunakan untuk menyembuhkan dengan cara memijat jaringan otot bagian dalam. Pijat ini memungkinkan dilakukannya gerakan yang bertenaga sehingga meningkatkan penyerapan nutrisi ke dalam otot dan membersihkan racun. Biasanya pijat ini dilakukan pada bagian tubuh tertentu saja. Pijat ini cocok untuk berbagai jenis kondisi sakit yang akut dan kronis. Pijat myfacial. Pijat ini dilakukan dengan sentuhan yang lembut dan tekanan yang berkelanjutan. Biasanya pijat ini dimanfaatkan untuk memulihkan otot yang telah dan meningkatkan penyerapan nutrisi ke dalam otot. Pijat jenis ini cocok bagi orang yang mengalami kaku otot dan gerakan sendi yang sulit. Kemudian
Terapi pemicu titik. Teknik pijat ini biasanya dilakukan dengan cara menekan secara berkelanjutan pada jaringan ikat otot tertentu. Tekanan ini diarahkan pada bagian yang sakit, kebas atau mati rasa dan ngilu. Pijat jenis ini baik bagi penderita linu, panggul, sakit kepala, dan kebas. Selanjutnya, terapi kraniosakral. Teknik pijat ini digunakan secara lembut untuk menemukan bagian tubuh yang mengalami disfungsi. Pijatannya dilakukan untuk membenahi postur yang salah, organ yang sakit, atau saraf yang tidak benar posisinya. Pijat jenis ini baik untuk mempertahankan kesehatan, membangun daya tahan tubuh terhadap penyakit, dan untuk mengurangi rasa sakit. Selanjutnya, pijat olahraga. Pijat jenis ini sering dimanfaatkan para atletik untuk mempertahankan kinerja fisik agar tetap prima. Pijat ini akan mengantarkan nutrisi masuk ke dalam otot sehingga sang atlet siap untuk kinerja sempurna saat tampil dalam kejuaraan. Yang terakhir, pijat hamil. Pijatan bagi ibu-ibu yang sedang hamil ini akan membuat otot-otot yang kaku yang disebabkan karena beban kandungan yang berat menjadi rileks. Biasanya pijat jenis ini dilakukan sebagai persiapan ibu hamil sebelum melahirkan. Nah, sekarang jenis pijat apakah yang sudah Anda laksanakan dan bagaimana reaksinya terhadap Anda? Silakan tulis pada kolom komentar dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa.